Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa, NIM 2011 05 02 00 12. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan sedikit mereview atau memberi tanggapan tentang penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang pengantar ekonomi makro. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos diartikan rumah dan nomos diartikan tatanan atau peraturan. Jika digabungkan keduanya dalam tatanan bahasa Indonesia, artinya pengelolaan manajemen rumah tangga. Nah, sebelum mengarah lagi kepada makro, kita harus mengetahui tentang ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batas penggunaan. Nah, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu deskriptif, ilmu terapan, dan ilmu teori. Di dalam ilmu teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga pasar. Sedangkan ekonomi makro adalah pembahasan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat serta mengatur pengelolaan keuangan negara. Di sini ekonomi makro mempunyai suatu teori lagi, yaitu membahas tentang pendapatan atau pengeluaran negara, membahas tentang permintaan agregat dan penawaran agregat, membahas tentang uang dan fungsinya untuk apa, membahas tentang inflasi dan deflasi. Tentunya terdapat perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu tentang kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perusahaan, itu termasuk ekonomi mikro. Sedangkan di ekonomi makro yaitu membahas tentang kebutuhan tenaga kerja secara nasional. Yang kedua yaitu konsumsi individu, itu termasuk ke dalam ekonomi mikro. Sedangkan konsumsi negara itu termasuk ke dalam ekonomi makro. Yang ketiga yaitu harga setiap barang atau jasa yang akan diperjualbelikan di luaran oleh perusahaan, itu termasuk ekonomi mikro. Sedangkan harga barang atau jasa secara nasional, harga pasaran secara nasional, itu termasuk ekonomi makro. Nah, pembahasan kali ini itu tidak mengarah kepada ekonomi makro Islam terlebih dahulu. Karena apa? Sebelum kita mengetahui ke dalam ekonomi makro Islam, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu, yaitu tentang ekonomi, ilmu ekonomi, dan apa itu ekonomi makro dan apa itu ekonomi mikro. Karena itu akan terjadi sebuah sinkronisasi yang berkelanjutan nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.